wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Syukur alhamdulillah kita sama menjadikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 yang berasal dari SD Pensiun Mitsub. Salawat besar salam darurat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga disampaikan pada keluarga dan para sahabat sekalian. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati calon guru penggerak, langsung kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang sedang hadir pada pagi hari ini. Adapun rangkaian acara kita pada kegiatan pagi hari ini, acara pertama pembukaan sebagaimana telah berlangsung. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga sambutan kepala sekolah. Acara keempat kegiatan inti. Acara kelima penutup. Itulah rangkaian acara kita pada kegiatan pada sore pagi hari. Baiklah, kita berangkat ke acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Maria Kuaca SPD. Pada Ibu dipersilakan. Bapak Ibu dimohon berdiri. Terus selanjutnya yang acara yang ketiga sambutan kepala sekolah. Ini hormat kami sebutkan namanya Ibu Muriani SPD. Pada Ibu dengan hormat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji
puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan diskusi mengenai penyebaran pemahaman budaya positif yang akan dilaksanakan oleh CGB, yaitu Ibu Rusmawati Rahim SPD. Sholawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya di akhir zaman. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama kepada Ibu CGB yang kami hormati juga. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk pelaksanaan diskusi ini, yang mana adalah program dari CGB calon guru penggerak yang ada di Impres 2 Mingsung ini. Mudah-mudahan hasil dari diskusi penyebaran pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif ini, kita akan mengambil hikmah manfaatnya supaya kita dapat menjalankan tugas sebagai guru. Ilmu ini kita terapkan dan barokah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin yang disebut dengan pemahaman dan penerapan budaya positif ini adalah sebenarnya sudah kita lakukan ya setiap harinya, itu dari kita sekolah ya, untuk diterapkan kepada anak didik kita ini. Dan ini adalah kegiatan yang sangat positif juga, yang mana untuk memperbaiki cara kita dalam pembelajaran supaya anak didik kita ini dalam menerima materi atau menerima ilmu dari kita, anak-anak bisa menyerap dengan baik dan dapat melaksanakan ilmu yang telah kita berikan untuk masa depan anak itu sendiri, yang mana sekarang ini sudah sampai ke globalisasi, yang mana kita harus tetap belajar terus, sehingga kita juga perlu ya cara atau metode bagaimana supaya peserta didik ini mengerti dengan apa yang kita ajarkan, yang mana sekarang ini adalah semua tertumpu kepada siswa atau murid. Seperti yang telah Ibu CGB berikan sama Bapak Ibu itu, ada yang disebut dengan restitusi ya, atau sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid ya. Setelah saya baca-baca sekilas tadi ya, bukan ilmu baru, tapi mungkin kita diingatkan karena
mungkin lupa, dan sekarang diingatkan lagi, yang mana untuk guru penggerak ini banyak teori-teori atau berbagai cara untuk meningkatkan pembelajaran yang baik. Salah satunya yaitu dengan restitusi tadi. Jadi Bapak Ibu, untuk Ibu Rusmawati segera tularkan ke teman-teman supaya segera melaksanakan atau dilakukan, ya. Jadi tidak menunggu Ibu selesai guru penggerak lulus baru ditularkan. Saya mohon dapat ilmu apa langsung ditularkan ke teman-teman supaya teman-teman bisa juga mengikuti ilmu apa yang Ibu peroleh. Itu harapan kami, supaya kita sama-sama memajukan sekolah ini menjadi siswa yang kreatif, aktif, dan berkarakter. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga sukses selalu ke depannya Ibu DKP dalam menjalani pendidikan, itu dapat dimudahkan, dilancarkan, dan lulus dengan baik, dan kita bisa menyerap ilmunya juga. Itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan kepala sekolah. Pada Ibu diucapkan banyak terima kasih. Cara selanjutnya yang kegiatan inti destinasi nilai positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rusmawati SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Terus kepada Ibu Ibu Muhammad. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru semua yang berbahagia. Puji syukur kita menjaga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga pada pagi hari ini kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat, hingga kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk berbagi ilmu, untuk sharing demi terciptanya budaya positif di sekolah kita. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya hingga akhir zaman. Sebelum saya lanjut, saya di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih, terutama kepada Ibu Kepala Sekolah yang sangat mendukung saya dalam kegiatan guru penggerak ini, sehingga kegiatan pada pagi hari ini bisa terlaksana. Begitu juga kepada semua teman Bapak dan Ibu guru, saya juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya yang telah meluangkan waktunya hingga kita bisa sama-sama berada di tempat ini. Ya, jadi di sini kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengisi kekurangan. Bukan berarti saya di depan ini lebih dari Bapak dan Ibu semua, ya. Saya di sini juga masih banyak belajar, perlu
masukan-masukan dari Bapak dan Ibu semua, terutama dari Ibu Kepala Sekolah. Nah, di sini kegiatan ini yaitu diseminasi budaya positif ini yang saya lakukan hari ini adalah tugas kami di modul 2.1 sebagai aksi nyata kami, di mana kami selaku guru penggerak untuk bisa menyebarkan atau menularkan kepada teman-teman bagaimana caranya kita melaksanakan budaya-budaya positif di sekolah kita bersama dengan siswa-siswa kita. Ya, sebelum saya lanjut, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu budaya positif itu apa? Atau mungkin contoh-contoh budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah kita ini, bisa mungkin Bapak Ibu mencontohkan. Pak Taufik, kira-kira ya, di mana arti budaya itu sendiri adalah kebiasaan dan positif itu adalah hal-hal baik. Berarti budaya positif artinya kebiasaan baik yang telah kita laksanakan di sekolah kita. Ya, di antaranya selama ini kita sudah banyak ya melakukan di sekolah kita ini. Seperti lalu contoh kita telah membuat program pilih sampah yang alhamdulillah sampai sekarang berjalan, di mana di program itu siswa atau murid kita bisa memisahkan mana sampah basah dan mana sampah kering atau sampah organik dan non organik. Itu adalah salah satu budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita ini ya. Kemudian sholat duhur berjamaah itu juga sudah kita laksanakan dan itu merupakan salah satu contoh budaya positif yang ada di sekolah kita. Semoga dengan kita sama-sama belajar di modul 2.1 ini, budaya-budaya positif di sekolah kita ini akan bertambah, ya, akan bertambah hal-hal baik, hal-hal positif dari siswa-siswa kita akan meningkat. Ya, di sini ada konsep-konsep inti budaya positif yang kami pelajari di guru penggerak ini, yaitu ini kami pelajari kurang lebih 2 minggu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya hari ini saya paparkan kurang lebih 1 jam, mungkin cuma garis-garis besarnya saja ya, soalnya ini kita pelajari 2 minggu pun sangat padat ya Bapak Ibu. Di sini konsep inti budaya positif ini yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, lalu nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, inilah konsep-konsep inti budaya dasar yang akan kita kembangkan di sekolah kita ini untuk siswa-siswa kita dan atau untuk warga sekolah kita ini. Yang pertama di sini kita masuk yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, di mana saat ini paradigma baru yang harus kita pelajari yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, di sini kita melaksanakan pembelajaran dengan cara berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri artinya yaitu kita sebagai guru itu menggunakan metode-metode yang berpihak kepada murid sesuai dengan kebutuhan murid. Mungkin
Bapak Ibu ada yang sudah melaksanakan di kelasnya pembelajaran berdiferensiasi? Ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu kita melayani murid kita sesuai dengan kebutuhan mereka. Itulah dengan artinya pembelajaran berdiferensiasi. Misalnya kita membuat kelompok ya Bapak Ibu. Misalnya ada yang kelompok siswa yang pengetahuannya lebih tinggi. Kemudian ada juga kelompok siswa yang pengetahuannya mungkin sedang dan rendah begitu ya. Misalnya seperti di kelas 1 ada yang sudah lancar membaca, kita kelompokkan satu kelompok. Ada yang baru bisa membaca 4 huruf, kemudian ada yang mungkin baru mengenal huruf. Kita kelompokkan seperti itu. Kenapa? Itu untuk kita sebagai guru, asesmen awal kita untuk menyiapkan pembelajaran mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Begitu ya, Bapak Ibu. Misalnya, tapi kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu tetap berpegang pada tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada hari itu. Begitu ya Bapak Ibu. Misalnya, kita hari ini mempelajari alat pencernaan, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita buat tadi seperti yang saya bilang 3 kelompok. Nah ya, jadi kalau untuk yang sudah lancar membaca, kita bisa ambil kayak buku pelajaran yang memang sudah ada bacaan-bacaan di situ mengenai alat pencernaan tersebut, karena mereka sudah lancar membaca. Nah, kemudian yang mungkin baru bisa mengeja 4 huruf, kita sediakan juga media untuk mereka yang berkaitan dengan alat pencernaan itu, tapi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, karena mereka baru bisa membaca 4 huruf, mungkin dengan poster-poster, dengan gambar, kemudian mereka tempel kata-kata di bawahnya seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang kemampuan yang mungkin masih tahu huruf, kita siapkan baru tahu huruf, belum bisa menggabungkan, kita siapkan dengan kartu-kartu huruf. Nah, jadi walaupun berkelompok tapi tetap tujuan pembelajarannya sama. Begitu ya Bapak Ibu. Itulah arti pembelajaran berdiferensiasi. Kita menyediakan media pembelajaran, metode pembelajaran kepada siswa itu sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, begitu juga di kelas-kelas rendah ataupun kelas tinggi begitu. Ya, jadi mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai pembelajaran berdiferensiasi? Ya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, guru itu dituntut untuk mengenal secara detail bagaimana kemampuan siswa yang ada dalam kelas itu, sehingga bisa menyiapkan pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Demikian ya Bapak Ibu. Jadi dan tidak lepas dari konten kita itu berupa profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu, yang dimana ada 6 item, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, ya, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan bergotong royong. Kita tidak harus tetap berpegang pada profil pelajar Pancasila tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu kita masuk di, ya, tapi sebelum masuk kita bermain dulu ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya minta mungkin 2 orang teman ya, bapak-bapak aja, Pak Siono dan Pak Upik ya. Kita bermain dulu ya. Di sini Bapak, silakan Bapak maju Bapak, supaya tidak mengantuk. Ayo Bapak, cepat. Ayo Bapak. Ya, inilah keunikan kami ya, sambil belajar sambil minum kopi.
hebat ini. Yang satu mengepalkan tangannya. Satu aja Bapak sebelah. Satu orang saja yang mengepalkan tangannya, yang satu tidak. Ya, jadi di sini Bapak mungkin bisa hadap ke sini aja. Saya di sini ya Bapak. Nah, Bapak gitu ya. Pak Taufik mengepalkan tangannya sekeras mungkin, sekuat mungkin, dan Pak Siono berusaha membujuk dengan berbagai cara, membujuk dengan berbagai kata-kata mutiara yang bagaimanapun, bagaimana caranya sampai Pak Guru Taufik bisa membuka tangannya, kepalan tangannya. Ayolah Bapak, buka tangannya. Pokoknya bukan yang macam gitu ya. Bapak dengan kata-kata. Ayo dia bagaimana caranya sampai dia bisa membuka tangannya ya Bapak. Silakan Bapak meraih Taufik sebisa mungkin sampai dia bisa membuka tangannya, membuka kepalan tangannya seperti itu. Mungkin Bapak iming-imingi hadiah, mungkin Bapak atau bujuk sebagaimana gitu sampai kira-kira Taufik sampai bisa membuka tangannya. Ayo bujuk dia Bapak, Bapak bujuk dia dengan kata-kata dengan Bapak ayo Taufik buka Taufik dan bisa kasih apa gitu. Ayo Bapak bujuk dia sampai Bapak bisa buka dari kepalan tangan itu. Silakan dengan kata-kata mutiara dari Bapak. Ayo Bapak. Ayo. Bujuk dia, Bapak dia sampai lakukan tangannya. Ayo Bapak. Ya silakan, Bapak mau tanya apa terserah Bapak. Hobi main HP saya. Selain HP, Apa lagi? Mobil main HP, main apa lagi? banyak banyak kan tulisan. Main kelereng. Bujuk dia Bapak, bagaimana caranya bisa dia buka tangannya? Sering kelereng hobi makan juga. Nanti kalau hobi makan traktir Bapak, asal Bapak bisa buka ya kalau keren. Bisa Bapak, bisa tapi cepat Bapak bujuk dia bagaimana sampai dia Selain dari yang disuruh tadi apa lagi? Mancing. main bola. Main bola. Tidak ada bola. Nah, Yang lebih apa namanya? Yang lebih ekstrim. Yang lebih ekstrim. main HP. Sampai dia buka dia ke tangan. Kira-kira dia bisa coba. Kongsi. Sampai Bapak bisa digopal dia bisa atau tidak. Ya, Gol. terserah Taufik ya. Iya. Kucing. Terserah Bapak, Bapak mau buka atau tidak itu terserah Bapak. Tidak biar dia bujuk bagaimana, kalau Bapak tidak mau buka tidak apa-apa. Oh gitu. Ya. Oh. Bujuk Bapak. Ya, sudah oke. Sudah. Terima kasih untuk bapak-bapak guru hebat yang telah bermain bersama, di mana dari kegiatan tadi kira-kira menurut Bapak Ibu yang memegang kontrol itu yang memujuk atau yang memegang kepalan tangan? Yang membujuk. Kalau menurut Ibu Munah yang memujuk. Kalau Pak Supadi yang memegang kontrol itu yang mengepal atau yang membujuk? Ya, kalau ibu-ibu Yana, menurut Ibu yang memegang kontrol yang mengepal atau yang membujuk? Ibu yang membujuk. Ya, jadi kesimpulannya begini ya Bapak Ibu. Dari permainan tadi itu yang memegang kontrol itu adalah yang mengepal, ya. Karena begini Bapak Ibu, sekencang bagaimanapun itu bujukan, kalau dia tidak mau
membukanya tidak akan terbuka. Ya, sebagaimanapun itu apa namanya? Rayuan, kalau dia tidak bisa membuka tidak akan terbuka. Nah, itulah permainan tadi. Jadi kontrol diri itu ada pada diri kita ya Bapak Ibu, bukan pada orang lain. Jadi kontrol diri kita itu ada pada diri kita, bukan pada orang lain. Nah, selanjutnya di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Nah, di sini kita sebagai guru selama ini ternyata sudah banyak ya kita melakukan kekeliruan di mana hal-hal yang kita anggap itu sudah benar ternyata masih keliru. Menurut Kiai Hajar Dewantara di bukunya, di sini ada beberapa miskonsepsi ya. Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Ternyata itu masih keliru ya Bapak Ibu. Karena seperti peragaan tadi, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita. Begitu juga murid. Murid pun kita tidak bisa paksa, kita tidak bisa mengontrol dia selain dia mengontrol dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, guru tidak bisa memaksa siswa itu kecuali siswa itu yang memiliki keinginan sendiri. Kemudian ilustrasi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata itu masih keliru ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir yaitu ilustrasi bahwa kritik yang membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, itulah miskonsepsi yang selama ini kita yakini benar, ternyata itu masih keliru ya Bapak Ibu. Karena seperti yang di bawah ini kritik itu walaupun itu sifatnya positif, tapi itu kita cara penyampaiannya positif, tapi itu akan berdampak kepada murid-murid kita. Yang selama ini kita yakini, oh ya kritik itu membangun, kritik itu bisa membuat kekuatan kita, dengan kritik akan menjadi lebih baik lagi. Ternyata di kurikulum Merdeka ini itu adalah pemahaman yang salah, karena kritik itu seperti yang Ibu Kepala Sekolah utarakan tadi di awal akan mematahkan semangat siswa-siswa kita. Nah, itu ya Bapak Ibu. Sampai di sini tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, jadi saya lanjut. Nah, sehingga dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan di atas, maka kita akan harus mengubah ya paradigma tadi menjadi paradigma yang sekarang, di mana mengubah paradigma stimulus respon ke posisi kontrol. Ya, selama ini realita yang ada yaitu kebutuhan kita itu sama. Sedangkan di teori kontrol, realita kebutuhan kita itu berbeda. Maksudnya begini, mungkin kita memarahi siswa kita karena merasa kebutuhan kita itu sama dengan dia ya, dengan siswa tersebut. Misalnya mungkin dia sering datang lambat, kita langsung memarahi dia tanpa kita tahu mungkin dia di rumahnya ada masalah apa. Nah itu jadi. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, jadi pandangan kita itu terhadap satu hal, kalau di stimulus respon kita menganggap itu sama. Tapi kalau di teori kontrol ini, pandangan kita ke satu hal itu pasti berbeda ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ternyata itu keliru. Kemudian kalau di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk, kalau di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan kalau di teori kontrol hanya semua perilaku memiliki tujuan. Ya, mungkin
siswa tersebut, misalnya ada siswa yang melapor, Bu Guru, dia ini selalu makan saya punya bekal, gitu ya. Nah, di sini perilaku buruk dia sebagai suatu kesalahan. Mungkin kalau kita lalu kita langsung marah karena kamu ambil bekal di rumahmu. Nah, sementara kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya barangkali anak ini kasihan dari rumah, mungkin orang tuanya sibuk, tidak sempat siapkan makanan, jadi dia lapar. Nah, makanya itulah dia berbuat begitu karena lapar, dia makan makanannya temannya. Jadi itulah ya hal-hal yang akan kita rubah sedikit ya Bapak Ibu. Kemudian apa tadi yang terakhir, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau di stimulus respon kita bisa mengontrol orang lain, tapi kalau di posisi kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Di mana yang mengontrol diri kita itu diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, terakhir lagi pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara kalau di teori kontrol kita dituntut untuk berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dengan sebentar ada segitiga restitusi itu, dengan seperti saya bilang tadi, kita tidak boleh langsung memarahi siswa tanpa kita cari tahu dulu apa latar belakang yang sehingga dia berbuat demikian. Gitu ya Bapak Ibu. Sebelum lanjut, ada pertanyaan? Ada? Ya, silakan. Dari sekian tadi penjelasan, kita memahami bahwa itu Dari posisi respon kontrol tadi kita memahami, kalau untuk saya memahami bahwa itu tujuannya untuk memahami peserta didik. Apapun yang terjadi harus kita pahami dan apa kebutuhannya. Nah, sekarang seandainya kita sudah tahu kebutuhannya, langkah apa lagi yang kita lakukan untuk bisa lakukan sesuai dengan kebutuhannya itu. Terima kasih buat Pak Guru. Ya, jadi nanti akan kita pelajari itu ya Bapak di bawah. Sebentar, saya simpan dulu pertanyaannya Bapak ini, jawabannya untuk menjawabnya sebentar. Untuk mengatasi bagaimana caranya seperti yang Bapak ucapkan tadi, nanti akan terjawab setelah kita melakukan menyelesaikan semua yang saya paparkan ini. Karena ini tetap akan menjurus ke situ ya Bapak. Di sini kemudian yang selanjutnya disiplin positif. Sebelum lanjut, yang ada di pemikiran Bapak Ibu selama ini kalau dikatakan disiplin itu apa Bapak Ibu? Ya, coba saya tanya pada Bapak Ibu, kalau saya mengatakan kata disiplin selama ini, kalau kita mendengar kata disiplin itu yang terlintas di pikirannya Bapak Ibu, disiplin itu apa? Bapak? Banyak sebenarnya arti dari disiplin ini. Diri, disiplin waktu. Ya. Ibu? Disiplin. Banyak tambahkan seperti disiplin di dalam kelas, anak-anak sebentar belajar harus disiplin. Yang lain. Saya simpulkan ya, berarti kalau kita mendengar kata disiplin selama ini yang terlintas di pikirannya kita tentu aturan, ya, aturan yang harus ditaati, aturan yang mau tidak mau harus kita taati. Seperti, nah di sini, sedangkan di sini arti disiplin itu yaitu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif juga merupakan
salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Kemudian yang terakhir, disiplin sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, motivasi intrinsik. Ya, di sini selama ini setahunya kita kalau disiplin itu aturan. Misalnya aturan yang harus dilakukan. Misalnya pakai helm itu saya contohkan ya. Pakai helm apa itu motivasi intrinsik dengan nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya kalau kita memakai helm itu, kalau memang kita sudah mempunyai motivasi intrinsik, kita pakai helm itu bukan karena takut polisi ya Bapak Ibu. Tapi yang kita tanamkan dalam hati kita pakai helm itu untuk keselamatan. Kemudian seperti lalu pada pandemi saya pakai masker karena kalau saya tidak pakai masker nanti saya tidak bisa masuk kelas. Nah itu masih motivasi ekstrinsik. Jadi kalau intrinsik saya pakai masker supaya saya sehat, supaya saya terhindar dari penyakit. Itulah yang dinamakan disiplin. Disiplin sesungguhnya itu yaitu tanggung jawab dari dalam hati untuk menimbulkan nilai-nilai kebajikan. Ya, itulah arti disiplin sesungguhnya. Bukan disiplin karena takut. Ya, itu yang kita harapkan akan tertanam pada siswa-siswa kita. Jadi saya kerjakan PR karena saya takut dihukum. Ya, yang kita harapkan saya kerjakan PR supaya saya pintar dan itu adalah tanggung jawab saya. Ya, itulah yang dikatakan dengan disiplin positif ya Bapak Ibu, bukan disiplin itu ditakut anak-anak jadi takut. Nah, itu kemudian disiplin itu tidak lepas dari nilai-nilai kebajikan yang contoh-contoh nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tuangkan di disiplin itu yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global dan bergotong royong secara dan kreatif. Ya, nilai-nilai kebajikan ini yang bisa kita tanamkan di disiplin itu. Seperti yang saya katakan tadi, kita misalnya berdoa sebelum belajar. Nah, itu bukan karena kita diperintah bu gurunya atau pak gurunya, tapi memang mereka sadar bahwa berdoa itu kita mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saling membantu. Saling membantu itu berarti kita di sini bergotong royong. Itu yang kita harapkan untuk siswa-siswa kita ke depannya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini ada kebutuhan dasar manusia ya Bapak. Ada di sini beberapa macam kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Contohnya itu kesehatan, rumah, pakaian, makanan, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, hal-hal ini kadang yang mendasari siswa-siswa kita yang misalnya dia, kenapa sih siswa ini selalu seperti tadi saya contohkan mengambil makanan temannya. Nah, di sini mungkin dia butuh kebutuhan dasar yang kurang sama dia yaitu seperti kasih sayang ya. Makanya itu kita harus lebih respon kepada siswa-siswa kita. Dia ini kenapa ya setiap hari Senin setiap hari Senin dia tidak pakai seragam misalnya topi atau dasi. Kita telusuri dulu, karena mungkin dia dari keluarga yang mungkin belum mampu untuk beli topi dan dasi ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Itu berarti dia masuk di kebutuhan dasar manusia yang kasih sayang ya Bapak Ibu.
kebutuhan-kebutuhan dasar ini yang harus kita perhatikan dalam menangani siswa-siswa kita ya Bapak Ibu. Nah, di sini motivasi perilaku manusia itu ya di sini ada 3 macam, yaitu dari motivasi intrinsik. Kalau masih motivasi intrinsik di sini contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu dia masih motivasi ekstrinsik ya, masih dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari pihak lain, itu juga masih motivasi dari luar. Ya, contoh mungkin kita contohkan ke guru ke kita dulu ya, ke kita misalnya. Saya datang pagi karena ada ibu kepala sekolah. Ya, kalau tidak ada ibu kepala sekolah, saya datang siang-siang. Ya, itu masih motivasi ekstrinsik karena dia melakukan itu karena takut kepada kepala sekolah. Ya, misalnya lagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Saya menyapu di kelas supaya ibu guru puji saya nanti, supaya ibu guru bilang pintar saya nanti. Nah, itu dia juga masih motivasi ekstrinsik karena masih dari luar ya Bapak Ibu. Kita berusaha bagaimana caranya siswa kita itu memiliki motivasi intrinsik. Nah, contoh kemudian kalau motivasi intrinsik untuk di situ pengertiannya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka punya. Misalnya saya datang pagi karena memang itu tanggung jawab saya gitu. Oh, kalau saya datang siang, siswa-siswa saya bagaimana ya di sekolah mungkin sumber kelahi atau bagaimana, karena itu adalah memang tanggung jawab kita saya datang pagi. Begitu juga ke anak-anak. Saya kerjakan PR bukan karena takut guru, karena memang tanggung jawab dan supaya saya jadi pintar. Nah, itu dia masuk motivasi intrinsik. Seperti tadi juga, saya pakai masker bukan karena takut tidak bisa dikasih masuk di kelas, tapi oh iya saya pakai masker supaya saya terhindar dari penyakit. Helm, saya pakai helm bukan saya pakai helm takut karena ditangkap polisi. Memang biar tidak ada polisi saya pakai helm karena untuk keselamatan. Itulah yang dikatakan motivasi intrinsik. Ya, jadi motivasi kesadaran diri yang muncul dari ikhlas dari dalam diri kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa mencontohkan kira-kira motivasi intrinsik itu yang salah satunya bagaimana Bapak Ibu? Ibu Bunga bisa mencontohkan motivasi intrinsik. Boleh untuk guru atau untuk siswa juga boleh. Intrinsik itu yang dari dalam hati tanpa Salah satunya yaitu seperti kita menghias di dalam kelas dari diri kita sendiri supaya kelas kita itu indah. Kalau Pak Guru? Iya Bapak, dari Pak Guru? Kalau menurut saya Masih dari dalam hati. Dan Motivasi intrinsik. perbedaan dua istilah ekstrinsik dengan intrinsik karena seperti bagian tugas guru setiap hari itu kan biasanya Ada guru coba pikir. ya itulah Tapi kalau saya kata diri saya sendiri Daripada dulu. Ya. Bukan mau pegang Ya, ini, bagus. menjelaskan. jadi ada teman Jangan menyalahkan. kan bukan menyalahkan orang, memang kenyataannya begitu. Contohnya Ibu Ani marah-marah dia. Nah, ini tugas piket ini kayaknya saya tidak tahu siapa yang hari ini. Jadi terus apa? Terima kasih. Karena masalah itu terkadang kita begitu masing-masing. Saya sendiri pribadi terkadang saya rajin, terkadang juga saya malas. Nah, karena ketika saya malas berarti ada unsur memang kebutuhan lain. Sementara ketika saya rajin
tanpa ada disuruh, dan itu memang motivasi dari kemauan saya sendiri karena memang saya menyadari itu adalah tugas saya, seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Dari ungkapan unek-unek dari Bapak dan Ibu ini ya, ada sudah seperti Ibu Bunga, dia sudah menumbuhkan, dia sudah bisa menumbuhkan budaya positif bagi dirinya dengan menghias kelasnya, bukan karena takut sama ibu kepala sekolah ya, dia menghias kelasnya karena dia memang ingin kelasnya indah. Ya, itu termasuk motivasi intrinsik ya. Kepada publik ya, kadang dia bilang melaksanakan piket, kadang tidak. Nah, itu yang kita harapkan dengan belajar budaya positif ini, kita akan berubah ke depannya. Yang tadinya masih ekstrinsik akan berubah menjadi intrinsik. Ya, mungkin di sini Ibu Kepala Sekolah bisa penguatan sedikit tentang ini, tentang motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Mengenai motivasi ekstrinsik dan intrinsik ini, saya rasa semua sudah tahu ya, walaupun tidak diberikan contoh, itu dalam hati kecilnya itu sudah bisa menilai masing-masing ya. Seperti tadi yang diungkapkan Bapak Taufik, kadang dia rajin, kadang dia tidak rajin, itu sebenarnya sudah bisa menilai, oh ini intrinsik, ini ekstrinsik. Walaupun mungkin intrinsik masih ada sedikit-sedikit ekstrinsiknya, oh ada kepala sekolah ya, pasti itu tidak diingkari ya, pasti masih ada sedikit ekstrinsiknya itu ya. Nah, jadi mohon, saya juga tidak, maksudnya sebagai kepala sekolah di sini belum bisa mencontohkan yang baik, tapi cuma menyarankan kepada Bapak Ibu setelah tahu bahwa ekstrinsik dan intrinsik ini, ya tolonglah pakai yang intrinsik itu yang dipakai ya. Banyak kita itu ya, ada yang tidak piket ya, mohon ya, memang teman-teman yang melaksanakan piket terus ya tentu saja marah karena dia tidak tugasnya ya, karena bukan tugasnya. Nah, terus sini menggampangkan ya, sudah ada Bu Ani, pasti nanti Bu Ani sudah mimpin ini ya. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu, tahu semua akan tugas dan kewajibannya. Jadi tidak hanya karena melalui saya sebagai ada kepala sekolah dan ada tidak kepala sekolah, itu kerjakan sesuai hati nurani. Insya Allah itu nanti akan ada balasannya. Itu saja ya. Contoh ya, saya belum bisa jadi panutan atau contoh yang baik, tapi saya juga berusaha. Terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah, penguatannya sangat sangat. Kemudian itu yang diharapkan, yaitu untuk merubah paradigma pemikiran kita, di mana dari ekstrinsik semoga bisa berubah menjadi intrinsik ya. Kemudian di sini materi selanjutnya yaitu posisi kontrol guru ya. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum, kedua sebagai teman, ketiga pembuat merasa bersalah, kemudian yang keempat pemantau, kelima manajer. Ya, selama ini posisi Bapak Ibu kira-kira ada di posisi mana di kelima posisi tersebut? Baru 2 itu, mungkin dengan teman.
Ya, penghukum dan teman ya jujur bagus. Tepuk tangan dulu Pak itu jujur ya. Ya, jujur ya Bu. Ibu apa? Selama ini sebelum kita mengetahui dari pembelajaran ini, kebanyakan kita sebagai seorang guru selalu ada di posisi penghukum atau teman atau pembuat merasa bersalah barangkali ya Bapak Ibu. Termasuk saya sendiri sebelum mengetahui pembelajaran ini itu yang posisi saya berada di situ ya, walaupun kadang-kadang ada di posisi sebagai teman, sebagai pemantau dan mungkin sebagai pembuat merasa bersalah. Itu manusiawi ya Bapak Ibu. Kita berada di posisi semua itu kadang bergantian ya. Nah, di sini dengan kita mempelajari ini diharapkan kita bisa merubah sedikit demi sedikit dari kita posisi penghukum, pelan-pelan kita berubah untuk bisa menjadi ke posisi manajer ya. Di mana contoh di sini ya kasus posisi kontrol guru berada di posisi penghukum, yaitu misalnya kita menghukum siswa kita keliling lapangan sebanyak 10 kali ya. Itulah masih kita berada di posisi penghukum ya. Kemudian tidak apa-apa ya Bapak, kita kan memang baru belajar ya Bapak, tapi dengan kita sudah mengetahui ini, insya Allah kita akan merubah sedikit demi sedikit sampai kita berada di posisi manajer. Kemudian kalau kita berada di posisi pembuat merasa bersalah, kamu sudah contohnya ya, kamu sudah berkali-kali ibu ingatkan, kamu nggak kasihan ya sama ibu kalau ditegur kepala sekolah. Nah, misalnya kita suruh dia menyapu di ruangannya kepala sekolah, siswa kita suruh menyapu di ruangan kepala sekolah, dan kata-kata kita lontarkan kepada anak-anak seperti itu. Sapu nak, kalian tidak kasihan sama guru kalau dimarah kepala sekolah. Nah itu dia berarti kita guru berada di posisi pembuat merasa bersalah. Jadi siswa kita itu merasa bersalah, oh iya nanti guru kalau tidak menyapu, guru nanti dimarah kepala sekolah. Atau mungkin rajin sekolah nak, tidak kasihan kalau sama orang tua yang setiap hari memberi uang jajan baru sekolah tidak baik-baik sekolah. Nah itu juga dia kita berada di posisi membuat murid merasa bersalah ya. Nah kalau kita berada di posisi sebagai teman, nah, kita bisa berbuat seperti, ayo dong kerjakan tugasmu, nanti kalau sudah selesai baru kita main. Ya itulah kalau kita berada di posisi kontrol guru sebagai teman. Kita lebih mempercepat ya Bapak Ibu, soalnya nggak banyak. Kemudian di sini kalau kita sebagai guru berada di posisi pemantau, ya inilah yang kita lakukan. Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah tahu konsekuensinya. Sekarang selesaikan tugasmu dan segera kumpulkan. Kalau konsekuensi itu apa yang kita berikan kepada anak sesuai dengan apa yang kita bukan hukuman ya, konsekuensi itu misalnya misalnya dia merobek buku temannya, konsekuensinya berarti dia harus mengganti buku tersebut. Bukan misalnya dia merobek temannya, kau push up 10 kali. Nah itu berarti dia penghukum kalau begitu ya. Nah kemudian posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah inilah yang diharapkan untuk kita saat ini untuk berada di posisi manajer di mana manajer ini seperti di papan yaitu, nah sekarang apakah kamu sudah tahu kesalahanmu, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kalau kita menemui murid yang bermasalah, kita tidak langsung memarahi mereka, tapi kita tanya, kemudian kita carikan solusinya. Itulah posisi kontrol sebagai guru di posisi manajer ya. Lanjut, semoga dari hari ke hari kita akan bisa dari posisi penghukum menuju ke posisi manajer. Nah, selanjutnya di sini ada keyakinan kelas. Nah, ini wajib ya Bapak Ibu, akan Bapak Ibu buat di kelas masing-masing karena ini dasar kita
kita akan terciptanya budaya positif tersebut karena mereka membawa keyakinan kelas dari masing-masing kelas yang akan mereka pertanggungjawabkan dan mereka yakini nilai-nilai yang ada di keyakinan kelas yang sudah mereka buat tersebut ya. Nah, dimana kalau nanti Bapak Ibu membuat keyakinan kelas itu, jadi keyakinan kelas beda dengan peraturan kelas ya Bapak Ibu. Kalau peraturan mau tidak mau harus kita laksanakan, harus kau buat seperti itu. Kalau keyakinan kelas, kita berdiskusi dengan siswa kita, hal apa yang ingin kalian wujudkan di kelas ini. Kemudian akan kita sepakati bersama dan akan kita jalankan bersama. Jadi nanti Bapak Ibu dimohon membuat keyakinan kelas per kelas. Kemudian dalam pembuatan keyakinan kelas itu ya seperti di situ hasil kesepakatan bersama berarti dirundingkan bersama siswa sekelas tersebut dan kalimat yang digunakan adalah kalimat positif ya Bapak Ibu. Bukan kalimat positif itu misalnya seperti yang contoh saya buat ini. Masuk kelas tepat waktu. Kalau yang negatif kan dilarang terlambat. Nah, itu adalah kalimat negatif. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Menjaga kebersihan kelas dan halaman. Nah, kalau kalimat negatif tentu kita akan tulis dilarang buang sampah. Nah, itu negatif. Makanya di dalam pembuatan keyakinan kelas ini Bapak Ibu dimohon diharap untuk membuat kalimat yaitu menggunakan kalimat yang positif. Seperti di sini belajar dengan tenang dan bahagia. Kalau kita menggunakan dengan kalimat negatif dilarang ribut. Nah, dilarang lari-lari dalam kelas itu kita menggunakan kalimat negatif. Dan sedang yang diharapkan kita harus membuat dengan kalimat positif. Kemudian kerjakan tugas tepat waktu. Nah, di sini dalam kita membuat keyakinan kelas ini harus ada nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalam keyakinan kelas tersebut. Misalnya di sini masuk kelas tepat waktu. Berarti masuk kelas tepat waktu itu nilai keyakinan yang ada di diri anak itu disiplin, ya. Masuk kelas tepat waktu, disiplin. Kemudian berdoa sesudah belajar, sebelum dan sesudah belajar. Berarti keyakinan yang mereka tanamkan yaitu bertakwa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Berarti keyakinan yang mereka tanamkan di hati mereka itu dengan bersih, tentu nanti kelas kita akan indah dan bersih, kita akan sehat, ya. Harus ada nilai-nilai kebajikan yang diyakini dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian belajar dengan tenang dan bahagia. Ya, berarti dalam kelas tidak ribut. Kerjakan tugas tepat waktu. Di situ ada tanggung jawab dan disiplin. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Dalam membuat ya keyakinan kelas harus dirundingkan bersama. Kemudian memiliki nilai-nilai kebajikan. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ya, di mana segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di dalam melaksanakan segitiga restitusi ini, ya, di dalam menjalankan segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, di sini untuk menstabilkan identitas itu, ya, berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah kegiatan dari proses pembelajaran. Nah, di dalam menstabilkan identitas ini misalnya ada siswa kita yang bermasalah. Contoh kemarin si Alif ini dia mengganggu adik kelas 1 dengan merampas pensilnya sampai menangis, ya, itu adik kelas 1. Nah, kita panggil dia, misalnya kita panggil ke kantor, kita yang tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas. Ya, langsung saya contohkan, misalnya Ali
Alif tahu kenapa Alif Ibu panggil ke kantor. Nah, ya kita tanya dulu, Alif sudah sarapan? Sudah ya. Alif tahu kenapa Alif Ibu panggil ke kantor? Dia menjawab, ya Bu, saya tadi mengganggu merampas pensil kelas 1 sampai menangis. Nah, di sini kita tidak boleh langsung marah ya. Kenapa Alif pensilnya kelas 1? Kenapa merampas pensilnya kelas 1? Bukan seperti itu ya, kita tanya dulu. Ya, di sini Ibu tidak mencari pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lontarkan di dalam menstabilkan identitas itu, yaitu seperti yang ada di papan. Nah, kemarin yang saya contohkan itu saya ambil, ya Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi permasalahannya. Kemudian kita validasi tindakan yang salahnya itu ya. Nah, kita tanya, Alif, kenapa Alif melakukan hal tersebut? Nah, dia menjawab, kemudian dia melakukan itu katanya karena tidak mau menggambar, tidak membawa pensil dari rumah. Jadi dia meminjam ke kelas 1 tidak dikasih, dia rampas. Nah, itulah di situ tindakan memvalidasi tindakan yang salah. Lalu yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, itu pentingnya kenapa kita harus membuat keyakinan kelas. Jadi jika ada permasalahan kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat itu. Nah, misalnya seperti Ali kemarin, dia makasih menangis adik kelas 1. Nah, kita tanya, apakah yang Ali lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Nah, keyakinan yang kita buat kan menghormati guru dan menyayangi teman. Nah, tentu tidak ya, karena dia tidak menyayangi teman dengan adik kelas 1 sampai menangis. Nah, kita tanya ke dia untuk hal itu tidak terulang lagi, hal apa yang akan Alif lakukan? Nah, dia bilang, ya Bu Guru, mulai besok masih malam saya sudah menyediakan saya punya pensil supaya rela besok kalau di sekolah begitu saya mau menulis ada pensilku, jadi saya tidak merampas lagi pensilnya adik kelas. Nah, itulah yang kita harapkan di segitiga restitusi itu ya. Kita tidak bisa jangan lagi mulai hari ini memarahi murid. Misalnya mereka membuat kesalahan kita langsung marah. Kita tanya dulu dengan proses segitiga restitusi ini. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi masalah dan menanyakan keyakinan. Ya, dengan hal-hal semua yang sudah saya paparkan ini, insya Allah ada sedikit banyak yang singgah di pikirannya Bapak Ibu, sehingga bisa diaplikasikan, dilaksanakan berupa budaya-budaya positif ini ya Bapak Ibu. Yang kita harapkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita ini akan terus bertambah sehingga perilaku kita semua baik guru maupun siswa-siswa kita juga akan semakin baik. Ya, mungkin untuk materi saya hari ini kalau tidak ada lagi pertanyaan cukup sekian, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ibu CGP. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, materi yang telah disampaikan tadi yang cukup jelas, bisa menjadi motivasi kita untuk kita terapkan kepada siswa kita yang ada di Mesir Pesuri. Dan insyaallah Bapak Ibu yang belum bergabung di CGP, karena sekarang kita sudah dibuka pendaftaran CGP Angkatan 11, insyaallah kita bisa bergabung ke CGP Angkatan 11. Kepada Ibu CGP yang memaparkan materinya diucapkan banyak terima kasih.
Acara selanjutnya yang dibentuk dengan berakhirnya seluruh kegiatan kita pada pagi menjelang siang ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehingga kita pada pagi hari ini bisa belajar bersama di kelas ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, sehat semua? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Jadi hari ini langsung saja ya. Kemarin lalu kita sudah buat sama-sama kesepakatan kelas. Nah, hari ini kita akan buat kembali keyakinan kelas, ya. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Ada yang bilang sudah, itu siapa? Jelaskan dulu. Dari dengar. Ya, jadi gini ya. Kita akan buat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu artinya bukan aturan ya. Kalau aturan mau tidak mau harus kita laksanakan ya. Tapi kalau keyakinan kelas, hal-hal positif yang akan kita sepakati bersama atas mau kalian bersama dan kita sepakati bersama. Kemudian hasil kesepakatan itu akan jadi keyakinan kelas kita ya. Akan jadi keyakinan kelas kita yang akan kita aplikasikan setiap hari ya, di mana keyakinan kelas itu nanti akan menjadi kebiasaan-kebiasaan positif bagi kita ya. Dan itu bukan berupa paksaan, bukan aturan. Aturan beda, keyakinan juga beda ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai di dalamnya yang akan kita sepakati bersama, kita yakini bersama untuk di kelas ini bagaimana menghasilkan keyakinan kelas yang baik ya. Ya, jadi sekarang untuk membuat keyakinan kelas itu kalian silakan menuliskan di sticky note yang sudah Bu Guru bagikan ya. Bagaimana keinginan kalian di dalam kelas ini, kalian tuliskan di kertas itu, kemudian nanti ditempelkan di depan ya. Keinginan kalian, apa mau kalian, apa cita-cita kalian di dalam kelas ini, silakan kalian tulis dan nanti akan kita rangkum bersama, akan menjadi keyakinan kelas di kelas kita ini ya. Silakan kalian tulis di kertas yang sudah Bu Guru bagikan, keyakinan kelas apa yang ingin kalian wujudkan di kelas kalian ini ya. Yang sudah boleh silakan ditempelkan di depan. Silakan ditempel di papan. Yang lain mana? Ya, jadi keyakinan kelas yang kalian tulis ini nanti akan menjadi kebiasaan kalian ya, akan menjadi kebiasaan kalian, hal-hal positif yang akan kalian terapkan di kelas ini. Ya, Guru bacakan ya hasil dari keinginan kalian, bagaimana kelas kalian ingin kelas kalian ini ya. Yang pertama, hadir tepat waktu ya. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Kemudian belajar dengan tenang dan bahagia, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian kerjakan tugas tepat waktu.
menghormati guru dan menyayangi teman, kemudian saling membantu, ya. Nah, dari kesepakatan yang keyakinan kelas yang akan kita laksanakan itu, masih ada yang mau ditambahkan dari teman lain? Ya, ada? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita bertanggung jawab ya dengan hasil keyakinan kelas yang akan kita pertanggungjawabkan mungkin selama 1 semester, boleh nanti semester berikutnya kita buat lagi ya. Nah, ini yang kita buat, kita akan pertanggungjawabkan bersama, bisa? Bisa. Yang pertama Bu Guru bacakan. Yang pertama, kerjakan tugas tepat waktu. Bisa dipertanggungjawabkan? Bisa. Nah, jadi keyakinan kelas yang kita buat ini memiliki nilai-nilai kebajikan yang akan kita aplikasikan bersama ya. Seperti di sini. Kita lihat di sini, kerjakan tugas tepat waktu. Kalau kita mengerjakan tugas tepat waktu, itu termasuk apa? Disiplin atau tanggung jawab? Disiplin atau tanggung jawab? Disiplin. Ya, jadi di sini semua keyakinan kelas yang kita buat ini memiliki nilai-nilai kebajikan yang harus kita aplikasikan nanti ya, kita jalankan ya, kita jalankan, kita yakin. Yang pertama, kerjakan tugas tepat waktu, berarti kita tanggung jawab. Disiplin juga bisa masuk, disiplin dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Nah, kalau kita menjaga kebersihan kelas, keyakinan apa yang ada di hati kita? Siapa yang bisa? Apa Aulia? Iya, keyakinan kelas kalau kita menjaga kebersihan, maka kita akan coba kalau kelasnya bersih, kita akan sehat atau sakit? Sehat. Berarti di sini nilai kebajikan yang kita peroleh dari menjaga kebersihan kelas itu kesehatan. Kemudian yang ketiga, hadir tepat waktu. Apa nilai yang ada di hadir tepat waktu itu? Disiplin atau tanggung jawab? Disiplin. Disiplin atau tanggung jawab? Disiplin. Ya, pintar. Berarti kalau kita hadir tepat waktu, berarti keyakinan yang kita munculkan dalam hati itu, kita itu disiplin. Kemudian yang berikut, saling membantu. Kalau saling membantu, apa keyakinan yang akan timbul di hati kita itu apa? Kalau kita saling membantu, apa? Apa? Bisa. Kemudian, apa? Jadi kalau saling membantu bisa kita masuk tadi bertanggung jawab ya, bisa. Kemudian kita di dalam saling membantu itu, nilai yang akan muncul di keyakinan hati kita itu bergotong royong. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya. Ada yang tahu keenam profil pelajar Pancasila? Apa? Satu. Bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kalau kita
sudah kita sepakati dan akan kita pertanggungjawabkan. Silakan bacakan kasih ya, supaya semuanya dengar. Ya, inilah keyakinan kelas kita yang akan kita pertanggungjawabkan. Baca saja satu-satu. Tidak usah berurut ya. 1. Hadir tepat waktu. 2. Menjaga kebersihan kelas. 3. Belajar dengan tenang dan bahagia. 3. Berdoa sebelum sesudah belajar. 4. Kerjakan tugas tepat waktu. 5. Menghormati guru dan menyayangi teman. Saling membantu. Ya, jadi itulah keyakinan kelas kita yang sudah kita buat hari ini dan akan kita laksanakan. Ya. Oke, sekarang tepuk tangan dulu untuk kita bersama. Jadi ini setelah kita buat, kita akan pertanggungjawabkan bersama dan Bu Guru akan pindahkan di sini ya, supaya kalian lihat setiap hari dan dipertanggungjawabkan. Kita laksanakan, ya? Ya. Oke. Jadi sekarang setelah selesai kita menandatangani, kita sudah mensepakatinya bersama untuk menjadi keyakinan kelas kita. Ya, jadi Bu Guru ucapkan terima kasih dan kita bersama bertanggung jawab melaksanakan keyakinan kelas tersebut ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.